Good student, bersama dengan Miss Rifka di materi pertumbuhan ekonomi bagian pertama. Oke, sekarang di bagian pertama yaitu kita akan bahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Di bagian berikutnya kita akan bahas lagi mengenai pembangunan ekonomi. Oke, pertumbuhan ekonomi atau disebut juga dengan economic growth adalah suatu proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur melalui kenaikan pendapatan nasional per kapita. Jadi, untuk melihat besarnya pertumbuhan ekonomi, maka kita bisa melihatnya dari pendapatan nasional per kapitanya. Jadi, ada beberapa faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah faktor tanah, kekayaan alam lainnya. Jadi, semakin besar kekayaan alam yang dimiliki suatu negara, tentu pertumbuhan ekonominya akan semakin besar. Kemudian, penduduk dan tenaga kerja. Ini berbicara mengenai kuantitas sekaligus juga kualitas. Kemudian, yang berikutnya adalah barang modal dan tingkat teknologi yang dimiliki negara tersebut. Yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakatnya. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah teori Frederick List. Ini tahun 1789 sampai 1846. Membagi tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara berdasarkan teknik produksi dan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi Frederick List membagi menjadi tahapan-tahapan yang dikenal dengan teori tangga, yaitu digambarkan berdasarkan tingkat-tingkat anak tangga. Berikut ini adalah tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Frederick List. Yang tahapan anak tangga tadi, tahap pertama itu adalah masa berburu dan mengembara. Kemudian naik ke tahap kedua, yaitu masa beternak dan bertani. Tahap ketiga yaitu masa bertani dan kerajinan. Kemudian naik lagi ke tahap keempat yaitu masa kerajinan tangan dan industri dan berdagang. Ini adalah tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi anak tangga pendapat Frederick List. Berikutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bacher. Ya, menurut Karl Bacher tahun 1847 sampai 1930, dia membagi tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu berdasarkan hubungan antara produsen dengan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jadi tahapan pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain yang pertama rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Jadi ini adalah tahapan pertumbuhan ekonomi pendapat Karl Bacher. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga menurut Werner Sombart tahun 1863 sampai 1947 membagi tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap, yaitu prakapitalisme atau forkapitalisme, 2. Zaman kapitalis madya atau frutkapitalisme. Yang ketiga, zaman kapitalis raya yaitu hochkapitalisme. Dan yang keempat, zaman kapitalis akhir. Jadi ini adalah pendapat Werner Sombart mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke, itulah dia teori-teori pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita akan melihat bagaimana mengukur pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan rumus, ya. Jadi rumus untuk mengukur pertumbuhan ekonomi atau economic growth itu bisa menggunakan rumus berikut, ya. Misalnya ditanya berapakah pertumbuhan ekonomi tahun 2020, maka rumusnya adalah
produk nasional bruto tahun 2020 ini dikurangi produk nasional bruto tahun sebelumnya, satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, dibagi produk nasional bruto tahun 2019 itu dikali 100%. Itulah besar pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ya. Jadi PNB itu adalah pendapatan nasional real pada tahun yang ditanya, kemudian PNB N-1 itu adalah pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya, satu tahun sebelumnya. Sekarang kita akan lihat contoh kasus dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jika diketahui PNB real pada tahun 1998 adalah sebesar 32.600 miliar dan PNB pada tahun 1999 naik menjadi 36.305 miliar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 adalah rumusnya seperti yang tadi. Jadi pertumbuhan ekonominya yaitu 36.305 miliar dikurangi 32.600 miliar dibagi 32.600 miliar dikali 100%, sama dengan 11,36%. Ya, jadi 36.305 miliar itu kan PNB pada tahun 1999 yang ditanya, dikurang PNB tahun sebelumnya yaitu 32.600 ya. Oke, sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Sampai ketemu di penjelasan berikutnya. See you.